Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Sudah masuk semua kelihatannya ya. 27 orang. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas lanjutan audit sistem informasi terkait dengan tata kelolanya. Ya. Nah, kita akan membahas bagaimana mengaudit sistem development life cycle serta pengendalian internal dan bagaimana menyusun audit programnya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih, adakah dari kelas 95 ini yang diploma 3-nya non-akuntansi? Ada nggak? Akuntansi semua ya? Semua non-akuntansi, Pak. Semua akuntansi. Oke. Semua non-akuntansi. Semua non-akuntansi. Oh, semua non-akuntansi. Terus, berapa orang yang dari diploma 3 pajak? Siapa yang dari diploma 3 pajak sebelumnya? Ada nggak? Ada, Pak. Saya, Berapa? Pak. Siapa aja? Dora. Terus? Saya, Pak. Coba tulis di chat ya. Siapa aja yang dari pajak? Setelah itu siapa yang dari bea cukai? Diploma 3-nya ya. Dan siapa yang dari manajemen keuangan? Yang dari manajemen keuangan nggak ada ya, biasanya ya. Hanya pajak dan bea cukai. Ada, Pak. Ada, 400.
Iya, Korea. Pak. Iya. Oh ya, ada kebenaran ya. Risa. Ya. Risa, Anissa. Maratus. Ya, ya. Nah, saya ingin bertanya ini, yang dari PBB penilai, dulu ada kuliah TABK, Teknik Audit Berbantuan Komputer atau Komputer Audit. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang dari PBB penilai. Tidak ada, Pak. Nggak, Pak. Yang dari PPLN? PPLN itu Nokian. Ya? Tidak ada. Tidak ada. Yang dari siapa lagi? Kebendahara Negara? Nggak ada. Teknik Audit Berbantuan Komputer atau Komputer Audit? Siap, tidak ada, Pak. Nggak ada. Bea Cukai ada ya? Tidak ada, Pak. Bea Cukai ada kan? Nggak ada, Pak. Hah? Komputer Audit nggak ada? Tidak ada, Pak. Teknik Audit Berbantuan Komputer juga nggak ada? Tidak Yang ada terkait audit sih, Pak. Yang 2010 belum ada, Pak. Baru ada di 2013. Oh, ini ada yang dari 2010. Oh, oke. Kalau yang D3 pajak, ada yang dapat semua? Nggak dapat, Pak, izin, Pak. Oh, nggak Tidak ada. dapat. Oke. Komputer audit nggak ada. Terus teknik audit berbantuan komputer nggak ada. Apli kompak nggak ada. Kalau Aplikasi waktu komputer angkatan akuntansi saya masih ada, Pak. masih ada. Yang Untuk kuliah Aplikom, Aplikom, untuk Aplikom biasa ada, Pak, izin. Tapi kalau misalkan aplikasi komputer apa tadi yang sistem akuntansi nggak ada, Pak. nggak ada. Oh, gitu. Kalau pajak kan Aplikomnya 2 kali ya, 2 semester ya. Siap 2 kali, Pak. Bedanya apa yang semester awal dengan semester yang keduanya? Kalau nggak salah yang semester awal di pengolahan kata dan angka, jadi Word, Excel dan yang lain-lain gitu, Pak. Terus yang kedua tentang database kalau nggak salah. Database-nya pakai software apa? Akses. Akses. Oh. Berapa SKS tuh? 2 apa 3? 2, Pak. 2. Ini 2, Pak. Akses ya. Jadi sudah bisa bikin query segala gitu ya. Oke. Terus kalian semua satu kelas ini kemarin ada kuliah SIA ya, Sistem Informasi Akuntansi. Benar? Oke. Terus sekarang ada kuliah bareng-bareng sama mata kuliah kita ini, kalian ada kuliah audit forensik. Ya. Terus di RPS audit forensiknya ada penggunaan software untuk audit nggak? Di rencana kuliahnya nggak dijelaskan menggunakan software apa untuk audit? Nggak? Belum? Sepertinya belum, Pak. Belum dijelaskan? Oke. Ini apa namanya, kita rencana pembelajarannya masih cair nih ya, maksudnya masih agak berubah-ubah nih ya. Karena tergantung pada beberapa hal. Terus kalian sudah berhasil download itu Kevi, lalu Rapid Miner? Sudah?
Untuk GP sudah Pak, rapid minernya belum. Rapid Miner tuh kalian bisa dapat free 1 tahun. Nggak usah beli di Tokopedia, bisa. Ngakunya sebagai mahasiswa. Ya. Nanti dapat akun free 1 tahun. Full feature. Jadi semua fiturnya bisa dipakai selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun nanti bayar. Ya. Atau beli lisensi yang murah lah. Oke, Power BI sudah download belum? Ada yang sudah download belum? Power BI belum. Ya, jadi kalau sudah selesai download GV-nya sudah jalan, kalian download juga Rapid Miner dan Power BI. Pastikan tiga-tiganya itu jalan semua ya. Sehingga nanti pada waktu kita praktek nggak ada lagi penundaan gara-gara instalasi di komputer masing-masing bermasalah ya. Ya, sekarang kita bicara mengenai pengendalian intern dulu ya. Setelah itu kita bicara sistem development life cycle. Di kuliah SIM itu ada materi mengenai pengendalian intern pada sistem informasi berbasis komputer ya. Kalau pakai COSO atau COBIT, itu dijelaskan bahwa pengendalian intern itu bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, 2 jenis. Yang pertama, pengendalian umum, yang kedua pengendalian aplikasi. Gitu kan ya? Pernah dijelasin gitu ya? Kalau pengendalian umum itu adalah semua sistem pengendalian yang umumnya ada di setiap sistem informasi. Dan ya pokoknya umumnya ada di dalam setiap sistem informasi. Sedangkan pengendalian aplikasi atau application control adalah sistem pengendalian internal yang melekat di satu software atau aplikasi tertentu. Jadi dia ada di software. Softwarenya memiliki fitur pengendalian internal spesifik di software tertentu. Itu satu mazhab. Mazhab yang lain mengatakan beda antara sistem pengendalian beda antara pengendalian umum dan pengendalian aplikasi itu. Ini yang mazhab kedua ya. Kalau pengendalian aplikasi itu definisinya semua pengendalian yang dilakukan oleh software. Sedangkan pengendalian umum itu adalah semua pengendalian di luar pengendalian aplikasi. Sehingga kalau digambarkan dalam diagram, pengendalian umum itu satu kotak, pengendalian aplikasi satu kotak sendiri yang tidak ada intersection-nya, tidak ada himpitannya, masing-masing itu sendiri-sendiri. Jadi mutually exclusive. Tahu kan ya, mutually exclusive. Masing-masing sendiri-sendiri tidak ada intersection-nya. Itu yang mazhab kedua. Kalau yang mazhab pertama itu ada intersection-nya. Jadi pengendalian umum itu pengendalian yang memang umumnya ada di setiap sistem informasi. Pengendalian umum, pengendalian yang ada di dalam setiap sistem informasi ada yang dilakukan oleh software, ada yang tidak dilakukan oleh software. Nah, untuk yang dilakukan oleh software berarti itu dia ada intersection dengan pengendalian aplikasi ya. Ketangkap maksudnya? Ada yang belum jelas mengenai mazhab yang pertama ini? Jadi pengendalian aplikasi dan pengendalian umum itu ada intersection-nya menurut mazhab yang
kedua, yaitu ada pengendalian yang lazim dilakukan di semua sistem, yang kemudian yang pengendalian itu dilakukan oleh software. Contoh nih, kalau pengendalian itu kan tujuannya salah satu di antara itunya adalah mengamankan fasilitas supaya tidak rusak, tidak bisa diakses oleh orang sembarangan, gitu kan? Nah, kalau misalnya server diletakkan di ruang tertutup yang pintunya terkunci, nah adanya kunci, adanya ruang yang khusus itu bagian dari pengendalian. Nah, pengendalian itu dilakukan oleh manusia, bukan oleh software. Nah, itu contoh pengendalian umum yang bukan oleh software. Nah, kalau pengendalian aplikasi, contohnya apa? Kalian kalau ngambil uang di ATM, saldo uang kalian di ATM 1 juta. Lalu kalian berusaha ngambil uang, narik uang 1 juta lebih. Ditolak oleh ATM, ya, ditolak oleh sistem. Itu yang menolak itu software, aplikasi. Nah, itu contoh pengendalian aplikasi. Orang tidak bisa mengambil uang melampaui saldonya atau melampaui jumlah tertentu. Itu pengendalian aplikasi. Nah, ada pengendalian yang lazim dilakukan di mana-mana, tetapi pengendalian itu dilakukan oleh software. Contohnya, setiap kali kalian mau masuk ke email, harus masukkan password. Tiap kali mau ngambil uang ke ATM, mesti pakai password. Mau transfer uang pakai e-banking, pakai password. WhatsApp, pakai password. Nah, password itu yang mengendalikan siapa? Software. Tapi dia ada fitur seperti itu ada di dalam setiap sistem. Jadi umum yang namanya pengendalian melalui password itu, melalui login, melalui password itu umum, ada di mana-mana. Jadi dia masuk pengendalian umum. Tetapi dia juga dilakukan oleh software. Jadi dia juga masuk pengendalian aplikasi. Nah, jadi login itu adalah pengendalian yang dia ada intersection antara pengendalian umum dengan pengendalian aplikasi. Tuh ya, ini mazhab yang pertama. Kalau mazhab yang kedua, pengendalian pakai login, password itu dilakukan oleh software, maka dia bukan pengendalian umum. Dia hanya pengendalian aplikasi. Itu mazhab yang kedua. Ya, ada juga saya menemukan mazhab yang ketiga. Yang ketiga mengatakan kalau login itu masuk pengendalian umum. Yang namanya pengendalian aplikasi itu adalah yang spesifik untuk software itu saja. Tidak ada di tempat lain yang kayak begitu. Spesifik di software itu saja. Contohnya kalau mesin ATM, kalau mau ngambil uang melampaui jumlah tertentu akan ditolak. Itu spesifik ada di software untuk mesin ATM. Tidak ada di software untuk Facebook. Tidak ada di software WhatsApp. Tidak ada di email. Dia spesifik ada di software untuk mesin ATM. Nah, jadi pengendalian aplikasi itu spesifik ada di software tertentu. Di software itu aja ya. Yang umum ada di mana-mana itu jatuh ke klasifikasi pengendalian umum, general control. Nah, terus dari 3 mazhab itu mana yang benar? Kalau kalian lagi ujian skripsi ditanya mana yang benar? Nah, jawabnya 3-tiganya benar. Yang penting adalah saya tahu pengendalian ini dilakukan oleh sistem, oleh software, atau bukan oleh software. Itu yang lebih penting. Ya. Kalau dilakukan oleh software, bagaimana cara mengamankannya? Apa keterbatasannya? Apa kelemahannya? Itu yang paling penting.
Soal definisi, ya terserah lah. Mau pakai definisi siapa ya. Jadi kalian jangan bingung kalau baca buku satunya lagi menggunakan terminologi yang sama tapi definisinya beda-beda. Ya, batasannya beda-beda. Jadi nggak usah bingung. Concern kita, kepentingan kita di kuliah ini adalah yang penting kita tahu fitur-fitur pengendalian yang benar itu yang ideal seperti apa. Lalu kalau tidak ideal, kelemahannya apa? Sehingga kalau kita menjadi auditor, kita tahu kelemahan itu akan berdampak pada apa, efeknya apa, gitu. Sehingga auditor untuk membuktikan bahwa efek negatif itu terjadi atau tidak terjadi harus melakukan prosedur audit bagaimana, gitu ya. Itu fokus kita di sana. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, fitur pengendalian umum itu ada macam-macam. Kalian bisa merefer buku-buku SIM. Nah, ya. Contoh-contoh pengendalian umum atau kelas jenis-jenis pengendalian umum itu apa saja. Kalian bisa refer buku SIM, bisa cari di Mbak Google kalau sudah lupa gitu ya. Nah, pengendalian internal yang sifatnya pengendalian aplikasi juga macam-macam fiturnya. Tapi di banyak buku, kalau pengendalian aplikasi itu agak mengerucut ya. Mengerucut ke tiga kelompok. Yaitu pengendalian atas input atau input control, pengendalian atas proses atau proses control, dan pengendalian atas output atau output control. Ada juga buku yang membuat klasifikasi yang lain. Nah, untuk sederhananya kita pakai klasifikasi yang 3 ini aja ya. Kalau input control itu adalah semua mekanisme pengendalian untuk memastikan bahwa yang di-input masuk ke dalam sistem itu adalah data yang valid, yang sah. Terus, semua yang harus di-input itu ter-input. Tidak ada yang terpotong, tidak ada yang loncat, tidak ada yang lepas. Komplit. Jadi, ter-input semua yang harusnya di-input, ter-input. Tidak ada yang terlewat. Menjamin yang ter-input itu lengkap, komplit. Nah, terus, memastikan bahwa yang ter-input itu ter-inputnya akurat. Tidak salah. Jadi misalnya harusnya terinput customer yang namanya Ali, tidak terinput yang namanya Alimin, gitu kan? Atau harusnya terinput periode 2020, tidak bisa menerima transaksi yang di luar 2020. Jadi dia punya mekanisme untuk memastikan bahwa yang terinput itu akurat. Jadi sudah berapa tadi? Yang pertama, valid ya, sah, bukan data yang tidak valid. Yang kedua, lengkap. Yang ketiga, akurat. Ya. Yang keempat, di-input oleh orang yang authorized. Orang yang punya otorisasi untuk itu. Nah, di sejumlah referensi kira-kira seperti itulah esensinya. Nah, breakdown-nya banyak tuh. Breakdown-nya. Contoh nih, untuk menguji validitas ya, untuk menguji validitas data, memastikan bahwa yang terinput itu akurat. Data yang terinput itu valid. Nah, misalnya, kalau menginput gender misalnya, gender hanya bisa misalnya
laki-laki atau perempuan. Nggak bisa cah lanang, nah, cewek, cowok nggak bisa gitu ya. Jadi tidak valid selain hanya laki-laki dan perempuan, gitu. Atau pria dan wanita. Didefinisikan seperti itu. Kemudian nilai rupiah hanya bisa ditulis angka, tidak bisa ditulis gopek, goceng, jigo, nggak bisa ya. Hanya nilai rupiah. Demikian juga misalnya apa lagi ya, yang tidak valid misalnya. Seseorang sedang masuk ke software aplikasi pendaftaran untuk melanjutkan sekolah. Di situ dia harus tulis nama, tanggal lahir, asal sekolah, gitu kan, laki-laki atau perempuan. Misalnya. Nah dia tulis di situ. Dia asal sekolahnya misalnya SMA mana Purworejo, nah gitu ya. Kemudian tanggal lahir antara SMA Purworejo, lulus misalnya lulus tahun 2015, gitu ya. Nah, terus di tanggal lahir dia tulis tanggal lahir tanggal 17 Agustus 2013. Lulus SMA 2015. Tapi tanggal lahirnya 2013. Nah, itu nggak valid. Pasti ada yang nggak valid. Nah, jadi tidak logik. Nah, itu yang tidak valid itu ditolak oleh sistem. Nah, ini nggak benar nih. Masa umur 2 tahun sudah lulus SMA. Tuh, ya. Nah, itu nama pengendalian yang barusan saya kasih contoh itu namanya reasonableness check atau reasonableness control. Kalau yang harusnya ditulis numerik tapi tidak ditulis numerik, ditulis teks atau bahasa komputernya ditulis string, string atau teks, itu jadi formatnya salah, harusnya numerik tapi diisi bukan numerik, itu jenis kontrolnya namanya field control atau field check. Field itu ya, FIELD, field. Nah, namanya banyak itu jenis-jenis input control. Pokoknya memastikan bahwa yang diinput itu benar. Nah, kalau contoh orang mau ngambil duit lebih dari 1 juta, padahal saldonya cuma 1 juta, lalu ditolak, perintahnya itu ditolak oleh sistem. Nah, itu alat kontrol yang bekerja itu namanya limit test atau limit control. Nah, namanya kayak gitu-gitulah, banyak. Kalian bisa kumpulkan dari internet, dari buku-buku, jenis-jenis dari input control. Nah, jenis itu tidak terlalu penting dari hal terminologinya. Yang paling penting itu adalah untuk apa dia dibuat. Dan apa akibatnya jika kontrol itu tidak ada. Nah, sekarang contoh. Kalau limit kontrol tidak ada di mesin ATM, apa yang akan terjadi? Apakah yang terjadi? Nggak ada limit test. Melebihi Ya? saldo, Pak. Uang yang ditarik melebihi saldo. Ngambil uang melebihi saldo. Yang rugi siapa? Banknya, Pak. Nasabah yang lain. Jadi yang harus diidentifikasi oleh mahasiswa tuh kalau kontrol itu tidak ada, risikonya apa? Terus kalau tadi misalnya contoh field check, kolom rupiah di aplikasi akuntansi di jurnal itu ditulis oleh si operator komputer bukan ditulis 500 rupiah, tapi ditulisnya gopek. Nah, apa akibatnya? Kira-kira apa akibatnya? Nggak bisa ditotal, Pak. Nah, nggak bisa ditotal ya, karena teks nanti nggak bisa dijumlahkan dengan data-data lain yang sifatnya numerik, kan? Jadi kacau ya. Tuh. Demikian juga kalau misalnya
periodic test yang membatasi periode. Nah, harusnya kita sekarang membukukan transaksi tahun 2020. Ternyata yang menginput memasukkan transaksi tahun 1945. Nah, maka pada waktu nanti menghasilkan laporan keuangan, itu transaksi yang 1945 itu tidak akan diproses. Padahal harusnya maksud dari si yang menginput itu harusnya masuk transaksi tahun 2020. Tapi nggak sengaja dia ngetik 1945. Akibatnya transaksi itu tidak masuk dalam neraca atau laba rugi di tahun buku 2020. Jadi ada pengendalian seperti itu. Contoh lain lagi, kalau input jurnalnya nggak balance. Nah, di software akuntansi, kalau jurnal nggak balance itu ditolak. Karena apa? Kalau jurnalnya nggak balance, nanti laporan keuangannya sesat ya. Karena rule dalam akuntansi itu harus balance. Maka ada balance check atau balance control. Ada lagi yang menyebut zero balancing. Zero balancing itu artinya kalau total debit dikurangi total kredit harus zero. Nah, namanya macam-macam, tapi pokoknya mesti balance, seimbang. Tuh. Ya, jadi tugas kalian yang kedua ini adalah menginventarisir jenis-jenis input control dari berbagai sumber, bisa dari buku, dari kuliah yang lain, dari manapun. Kalian kumpulkan apa itu jenis-jenis input control, gunanya untuk apa, lalu risikonya apa yang akan terjadi jika input control itu tidak ada. Sederhana kan? Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita eksekusi tugasnya ya. Kalian sekarang buka Google, buka catatannya, di catatan kuliah di kuliah SIM, kuliah SIA, kuliah apapun, itu kan. Cari itu pengendalian aplikasi untuk input control. Kalian tulis jenis-jenisnya, pengendalian itu jenisnya apa, atau namanya apa saja, kemudian tujuannya apa, dan satu lagi, kalau pengendalian itu lemah atau tidak ada, akibatnya apa. Nah, sederhana ya? Oke, silakan kalian kerjakan, saya kasih waktu 20 menit. Nanti kumpulkan masuk ke ke Google Classroom ya. Oke? Ya, silakan. Siapa? Nah, tadi kita bicara mengenai pengendalian input ya. Bentar,
Sebentar ya. Ya, Pak. Nah, ini input control itu salah satu diantaranya ini situs yang menampilkan beberapa input control. Ada yang namanya sequence check. Apa itu sequence check? Atau sequence control? Ada yang bisa jawab? Izin Pak. Ya. Penomoran dokumen secara otomatis mungkin Pak. Dia biasanya pakai kode abjad atau nomor gitu. Jadi sequence itu mengurutkan dokumennya berdasarkan nomor yang sudah dibuat otomatis tadi. Oke, pendapat lain? Kelengkapan. Pendapat lain? Mungkin penginputannya harus bergiliran gitu Pak. Maksudnya untuk bisa lanjut nunggu dari inputan sebelumnya. Nah, ya yang lebih tepat yang ini ya. Jadi input control itu alat kendali yang memastikan bahwa pengguna itu nginputnya itu nggak bisa lanjut kalau belum menginput sel tertentu. Tujuannya adalah supaya supaya komplit. Nah, jadi input control sequence check itu, sequence control itu sebetulnya dalam rangka memastikan tidak ada yang terlewat. Jadi misalnya setelah input A baru bisa input B. Nah, setelah A, B terisi baru bisa input yang C gitu ya. Jadi dengan input control semacam ini, yang namanya apa tadi? Yang tadi namanya sequence check ya. Dengan sequence check itu maka kita bisa memastikan bahwa si pengguna itu menginput semua yang seharusnya. Kadangkala software itu mengharuskan kita untuk menginput secara berurutan supaya efisien pada waktu melakukan pencarian. Misalnya nih, kita ditanya mengenai lokasi. Nah, untuk bisa memasukkan lokasi, mula-mula kita harus pilih kita di negara mana. Indonesia. Nah, begitu sudah kita pilih Indonesia, baru muncul pilihan. Provinsinya mana? Nah, kita pilih DKI. Nah, setelah DKI kita pilih, baru bisa muncul pilihannya. Ada di wilayah mana? Jakarta Utara, Selatan, Barat. Gitu. Setelah kita pilih Jakarta Barat, baru muncul lagi pilihan kelurahan mana. Sehingga pada waktu memasukkan kelurahan itu komputer tidak melakukan pemrosesan yang terlalu berat. Dia sudah difilter, hanya Indonesia, Indonesianya juga cuma Jakarta, Jakartanya cuma Jakarta Barat, gitu. Nah, kalau nggak begitu, maka dia harus mengolah, menampilkan data kelurahan seluruh dunia. Nah, itu terlalu berat. Jadi, sequence check itu bisa juga dipakai untuk meringankan proses menampilkan data atau memilih data. Jadi memfilter, gitu ya. Tapi yang banyak terjadi juga sequence check itu untuk memastikan bahwa semua yang penting-penting itu sudah diisi. Kalau nggak diisi nggak bisa lanjut. Ya. Kalau limit check sudah tadi dibahas ya. Kalau range check apa range check?
Ada yang bisa apa namanya? Bisa share apa itu range check? Izin Ya. Pak, mungkin input datanya itu harus disesuaikan dengan rentang nilai tertentu Pak. Ya bisa dari nilai tertentu minimal sekian, maksimal sekian ya. Apalagi yang lain? Ada range check bukan terkait dengan nilai, ya terkait dengan yang lain. Apa misalnya? Izin Pak. Hmm? Mungkin apa ya, menguji input itu pada batas terendah dan tertinggi ya Pak. Ya nilai teman-teman ya bisa. Bisa juga waktu ya. Hanya bisa transaksi paling awal bulan Maret, paling akhir bulan Juni gitu misalnya. Kan bisa waktu ya. Bisa juga temperatur gitu kan. Bisa kecepatan. Bisa macam-macam ya. Pokoknya membatasi minimal sekian, maksimum sekian. Bisa minimal maksimumnya tuh angka, bisa tanggal, bisa juga yang lainnya. Validity check, apa aja contohnya? Ada yang bisa share? Mungkin contohnya kayak kesesuaian jenis file, Pak. Gimana? Coba dijelaskan. Mungkin misalkan disyaratkan untuk menginput upload file tertentu jenisnya, misal kayak dokumen doc gitu, berarti nanti inputannya harus doc juga kayak gitu, Pak. Oh ya, bisa. Ya, yang lain? Izin Pak. Ya. Mungkin perbandingan antara sistem aplikasi terhadap datanya. Data yang ada di master file mungkin. Jadi misalkan contohnya kalau perusahaan memiliki nomor order, maka nomor order tertentu itu di detail dokumennya ada nomor data konsumen. Data konsumen itu tervalidasi dengan data di master file konsumennya. Ya, bisa juga gitu ya. Jadi kalau kita menginput transaksi pembelian atau penjualan, ya, kalau pembelian kan kita harus masukkan nama vendor ya, nama supplier. Nah, kalau nama suppliernya kita isi ngasal, supplier yang tidak terdaftar dalam database maka akan ditolak. Nah, tidak valid. Nah, demikian juga kalau jual barang. Nah, jual barang, nama customer-nya ngasal kita tulis, akan ditolak karena customer tersebut tidak terdaftar. Atau nulis kode barangnya nulis sembarangan, kita tulis kode barang yang tidak ada di dalam database, maka ditolak. Itu contoh menolak data yang tidak valid, yang tidak terdaftar. Itu bisa validity check ya. Tapi sebetulnya range check itu juga bagian dari validity check juga. Karena yang di luar range itu dia dianggap tidak valid. Sequence check itu validity check juga. Karena yang data belum diisi tidak bisa lanjut lagi, belum valid karena nggak bisa tidak bisa dilakukan proses berikutnya kalau requirement sebelumnya belum terpenuhi. Jadi validity check itu bisa dianggap sebagai pengelompokan yang agak besar ya. Kalau limit check, range check itu yang lebih detail. Kalau reasonableness check tadi sudah saya kasih contoh ya. Table lookup itu apa? Table lookup. Table lookup. Mungkin kayak input kalender itu, Pak. Input kalender. Kalau kita klik input kan kita milih yang bentuknya kayak kalender gitu mungkin, Pak. Jadi cuma nyari aja. Ya. Jadi begitu kita mau ngisi, isi kita dibatasin. Sudah tersedia di situ pilihannya. Jadi misalnya kalau input kalender tadi, begitu kita klik, muncullah bulan dan tahun serta tanggal. Kita hanya bisa mengisi dengan mengklik
bulan, tahun, tanggal yang tersedia itu. Atau kalau misalnya mau menginput transaksi penjualan, nama customer-nya udah muncul, begitu diklik, muncul kotak yang drop down, menampilkan pilihan nama-nama customer. Kita hanya tinggal memilih saja, tanpa perlu mengetik. Ya, itu. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa yang di-input itu memang yang valid ya. Kalau existence check, contohnya apa kira-kira? Izin Pak, Izin Pak. Ya, silakan. mungkin untuk tabel isiannya itu tidak boleh kosong, harus ada isiannya. Jadi isiannya tidak boleh bernilai nol. Nah, kalau isian tidak boleh kosong itu completeness tuh. Nah, atau sequence check bisa juga ya. Kalau existence check itu contohnya kita jual barang, ada order nih, tepung terigu 5 ton. Pada waktu kita mau eksekusi, dicek oleh software. Oh, saldo itunya, saldo tepung terigu kosong, nggak ada barangnya. Nah, muncul pesan, nah, tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada stok. Nah, itu contoh juga existence check ya. Bisa juga existence check itu pada waktu kalian melakukan loading ya, login ke salah satu situs tertentu, kalian masukkan kode kalian, lalu nanti software ngasih pesan data tidak dikenal, nah, atau misalnya profil tidak dikenal. Nah, itu contoh existence check. Nah, atau barang tidak ada. Jadi pada waktu jualan beli barang di Bukalapak, milih barang tertentu muncul tidak ditemukan, gitu kan? Barang. Itu contoh juga existence check ya. Kalau key verification, nah itu memverifikasi yang diinput tuh ya. Contohnya pada waktu contohnya key verification. Ada login tertentu yang mengharuskan kita masukkan hanya bisa numerik dan teks, tidak bisa karakter lain seperti underscore nggak bisa, misalnya spasi nggak bisa, gitu ya. Itu contoh memverifikasi key in. Atau misalnya kombinasi angka tertentu sedemikian rupa sehingga kalau kombinasinya itu tidak memenuhi rumus tertentu maka akan ditolak. Misalnya kita masukkan kode NPWP, begitu ada salah ketik satu, itu berakibat seluruh kode yang dimasukkan kalau dihitung pakai rumus tertentu akan nggak cocok dengan rumus itu. Nah, maka berarti sebetulnya NPWP yang kita input itu salah karena tidak memenuhi syarat memenuhi rumusan tertentu. Nah, di sana ada cek digitnya, ada cek digit ya, ada digit yang dengan digit itu kita bisa menguji apakah input angka-angka di dalam NPWP itu ada kesalahan input atau enggak. Itu pakai rumus ya. Bisa juga huruf kecil dan besar itu diperiksa. Oh nih begitu kita nggak sengaja mencet caps lock, tombol caps lock di keyboard muncul pesan caps lock on. Nah, itu juga alat untuk memverifikasi
key in-nya itu, menginputnya itu. Kalau ditafsirkan key verification sebagai key in verification, tapi bisa juga key verification ditafsirkan sebagai yang lain. Apa kalau key verification? Oh, nggak ada. Oke. Nggak tahu. Kemudian completeness check tadi sudah ya. Duplicate check ini menguji apakah yang sudah diinput lagi. Jadi mencegah untuk input ulang ya. Kemudian logical relationship check ini mirip dengan reasonableness check lah ya. Mirip-mirip ya. Nah, kira-kira itu apa namanya? Nah, kalau sekarang misalnya kalian ditugaskan menguji apakah kontrol-kontrol ini ada atau tidak ada, efektif atau tidak efektif di satu software tertentu. Kira-kira langkahnya apa? Teknik auditnya apa? Menguji sequence check apakah berjalan atau tidak berjalan. Gimana kira-kira caranya? Ada yang bisa punya ide atau mau share pendapatnya? Silahkan. Sequence check. Gimana cara kita menguji bahwa ada sequence check dan efektif? Pak, mungkin kalau saya sih mencoba mengisi data secara acak ya Pak, nggak sesuai urutannya. Nah, terus dikonfirmasi apakah berlanjut apa tidak. Biasanya kan kalau dia kan kalau sequence check ini kan biasanya kalau misalnya nggak urut kan datanya pasti nggak terproses sih Pak. Paling gitu sih. Nah, oke ya. Ya, bisa ya. Ya, bisa begitu. Sekarang kalau limit check, gimana cara ngeceknya? Bahwa limit check itu berjalan. Jalannya benar gitu. Ada dan jalannya benar. Gimana kira-kira? Ada yang mau share pendapatnya? Izin Pak. Ya. Yang pertama yang jelas harus set up limitnya dulu kan Pak. Terus yang kedua kita melakukan inputan di atas atau di bawah limit tersebut. Kalau misalkan itu tertolak berarti udah jalan limit check-nya. Ya, betul. Sekarang kalau completeness check, gimana ngujinya contohnya? Contoh cara menguji. Salah satu isian Pak. Jadi misalnya completeness kan biasanya harus dilengkap diisi Pak. Jadi kita kosongkan salah satu isiannya. Nah ketika klik lanjut apakah bisa terproses apa enggak? Ya. Biasanya completeness check itu terlihat dari ada yang dibintangin merah-merah itu ya. Iya, required. Required, wajib diisi. Kalau itu nggak diisi maka nggak bisa lanjut. Jadi ngetesnya gampang sekali, coba aja. Nah, proses pengetesan seperti yang tadi, itu kalau dilakukan terhadap software yang sedang berjalan, yang berisi data real, transaksi, itu ada bahayanya. Apa bahayanya? Hasil ngecek-ngecek kita itu terinput beneran sebagai seolah-olah seperti transaksi beneran. Bahaya ya. Jadi kalau kita menguji input control terhadap software yang sedang berjalan, yang merekam dan memproses transaksi yang real berjalan, nanti ada risiko kita menjadi mengotori database. Nah, database-nya kotor karena berisi data-data hasil ngecek kita yang terekam gara-gara kita melakukan uji input dengan cara seperti tadi. Maka alternatifnya adalah
kita melakukan observasi terhadap kegiatan input yang dilakukan oleh pengguna, oleh auditi, oleh yang kita audit. Nah, kita duduk di dekat dia, kita lihat. Coba Bapak masukkan transaksi nomor 7 nih, transaksi yang baru datang ini. Coba di input. Seandainya Bapak salah ketik tanggalnya itu, masukin tanggal yang lain, di luar range, ditolak nggak? Nah, kita lihat ditolak. Nah, kalau gitu caranya, maka kita tidak mengotori database. Karena yang diinput adalah transaksi yang real. Nah, dan pada waktu transaksi real itu diinput, serta inputnya itu salah, akan tertolak kan? Berarti nggak kotor ya, ceritanya nggak kotor. Kecuali kalau input yang salah itu ternyata nggak ditolak, diterima. Nah, itu bermasalah jadi ya. Tapi lebih bagus itu dibandingkan dengan kalau kita sendiri yang menginput pakai transaksi yang dummy atau yang coba-coba. Alternatif yang ketiga, kita minta untuk di komputernya auditor itu di setup sistem yang tersendiri, terlepas dari sistem yang diaudit. Kita lakukanlah coba-coba di komputer kita tersebut dengan data yang nggak terhubung ke data yang sedang live. Dengan demikian, maka Mama sama Mbak Tita. Dengan demikian, maka kita coba-cobanya bisa leluasa. Gitu. Kita coba dengan berbagai versi kemungkinan kesalahan. Tapi ada juga kelemahannya ya. Mengcloning software ke dalam komputer kita itu tidak selalu mudah dan tidak selalu bisa. Karena ada software tertentu yang dia terhubung ke server dan hubungannya kompleks. Nggak cukup kalau dijalankan di desktop aja. Sehingga untuk audit terhadap sistem yang besar itu menjadi ribet gitu ya kalau kita mengcloning untuk dijalankan di komputer kita. Jadi tidak selalu praktis. Terus kelemahan kedua adalah bisa jadi sistem yang di cloning ke tempat kita ini tidak sama dengan sistem yang sedang berjalan. Jadi yang berjalan tuh ada yang dioprek-oprek, sedangkan yang di cloning ke kita itu adalah sistem yang bagus. Nah, maka kita akan sesat ya, karena menguji sistem yang bagus yang sebetulnya berbeda dengan sistem yang berjalan. Nah, sederhana ya. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengamati, melakukan observasi atas user yang sedang melakukan input, dan kita meminta user saat itu untuk mencoba memasukkan data yang tidak benar, tidak salah, untuk menguji apakah input kontrolnya berjalan atau tidak. Gitu ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pak izin Pak. Ya, silakan. Pak, tadi kan terdapat risiko data sampah ya Pak kalau misalkan kita ngecek di aplikasi. Tapi kalau misalkan aplikasinya punya fitur-fitur delete berjenjang gitu Pak, dan di tiap jenjangnya itu di delete, itu tetap bisa mengotori dari hasil tesnya itu nggak sih Pak terhadap data itu? Makasih, Pak. Ya, bisa, tetap bisa mengotori. Minimal ada bekas-bekas delete. Kan di dalam sistem itu ada, sistem yang bagus itu ada history log-nya ya, ada log file, ada file yang merekam aktivitas sistem. Jadi kelihatan ya, ada yang input, ada yang menghapus, mengedit, tanggal berapa gitu. Jadi tetap aja ada jejak-jejak bekas-bekas, ini pernah dikotorin. Gitu. Dan kalau misalnya softwarenya kompleks, itu bisa jadi yang dihapus itu ada yang nyangkut. Nah, itu yang bikin ribet. Sehingga kita harus melakukan pengujian khusus untuk itu. Yang tidak selalu sederhana, tidak selalu mudah. Jadi bisa saja ada yang nyangkut gara-gara kita coba-coba. Ya. Misal kita coba, saya coba transaksi pembayaran utang melampaui
melampaui plafon. Nah, oh ditolak. Nah, saya coba lagi, ditolak. Saya coba lagi mengenai hal yang lain lagi, ditolak. Ternyata di dalam sistem itu kalau terjadi kesalahan 3 kali dianggap spam, dianggap itu intruder, maka dikunci sistem. Jadi bermasalah ya. Contoh sederhana. Jadi bermain-main dengan live data itu, dengan mencoba-coba memasukkan secara salah, itu bisa berisiko. Kalau kita sendiri yang bermain-main, tapi kalau kita bersama-sama dengan ODT, maka pada waktu kita meminta, Pak, coba ini diubah begini, dia akan ngomong, Pak, ini kalau saya lakukan, kita hanya bisa lakukan 2 kali, Pak. Lebih dari dua kali kekunci nih, Pak. Keblokir, misalnya. Atau Pak, kalau ini dilakukan seperti ini, sampai sekian kali ini akan bermasalah di mana? Gitu. Ya. Dengan demikian maka lebih aman kalau kita mendampingi dibandingkan kita sendiri yang melakukan. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Nah, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke development life cycle ya. Siklus pengembangan sistem. Siklus pengembangan sistem itu kalau kalian ingat di kuliah SIM ya, itu ada macam-macam tahapannya. Maksudnya macam-macam itu versinya. Ada yang seperti ini nih, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 tahap. Ada yang ini 5 tahap. Ada yang ini berapa nih? 9 tahap. Ada mungkin contoh lain lagi hanya 3 tahap. Nah, ini yang ini 5 tahap. Nah, jadi sistem development life cycle itu tahapnya bisa banyak, bisa sedikit. Nah, enggak masalah, itu kan cuma pengklasifikasian kegiatan ya. Nah, yang penting adalah bagi kita, kontrol apa yang harus terjadi di setiap tahap ini. Planning. Planning ini harus seperti apa? Analisis. Harus seperti apa? Design. Implementation. Maintenance. Harus seperti apa? Kalau misalnya dibagi dalam 5. Kalau dibagi dalam 7 tahap, ada planning, analisis, design, ada development, ada testing, ada implementation, ada maintenance. Nah, pokoknya di siklus-siklus ini harus jelas apa yang harus dicapai dan bagaimana mengamankannya. Sekarang planning. Planning dalam mengembangkan sistem. Berarti kan mau bikin baru ya, atau mau merombak yang lama, atau mau mengupgrade yang lama. Mesti ada perencanaan. Perencanaan itu harus diawali dengan apa? Perencanaan yang bagus, itu yang bagaimana kalau menurut teori SIP? Mula-mula mesti di buku apapun, membangun sistem baru, atau mengubah sistem dari satu versi ke versi yang lain, itu mesti ada alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat yang pertama, yang paling atas itu apa? Kita ingin bangun sistem, alasan utamanya apa? Yang tidak boleh tidak itu harus jadi pertimbangan utama. Apa kira-kira? Oke, Pak. Ya. Mendukung tujuan organisasi. Ya, harus sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi apa tujuannya? Sekarang saya mau tanya ya. SIDJP kira-kira dibikin tujuannya untuk apa? Atau kalau dia bea cukai itu ada apa tuh? Sistem, saya lupa namanya. Di bea cukai itu kan ada yang bisa menghubungkan langsung dari DJBC ke eksportir dan importir, apa namanya tuh? CISA, Pak.
Ya Caisa itu ya. Nah, seperti itu. Kalau di Perben misalnya ada apa? Sakti ya, nah, misalnya gitu. Nah, software-software itu dibangun untuk apa? Kira-kira? Memenuhi kebutuhan penggunanya, Pak. Memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, kalau memenuhi kebutuhan pengguna berarti bukan memenuhi kebutuhan organisasi dong. Organisasi juga termasuk penggunanya kan, Pak? Organisasi termasuk pengguna. Nah, kalau ada benturan kepentingan antara pengguna dengan organisasi gimana? Mungkinkah terjadi ada benturan kepentingan antara pengguna dengan organisasi? Mungkin, Pak. Sangat mungkin ya. Kalau di kuliah SIM itu mungkin ya ada benturan kepentingan. Nah, jadi bisa jadi kalau fokus kita ke user, maka bisa jadi sistem yang dibangun itu bukan sistem yang optimal untuk organisasi. Kalau di COVID itu jelas-jelas di state. Mula-mula kita membangun sistem itu tes pertama atau fokus pertama yang harus dilakukan adalah untuk apa, seberapa kontribusi sistem itu terhadap pencapaian ultimate goal dari organisasi, tujuan akhir dari organisasi. Dia memberi kontribusi sebesar apa? Nah, kontribusi itu akan menentukan kalau gitu sumber daya yang akan dialokasikan untuk bangun sistem itu sebesar apa. Kalau kontribusinya kecil, kenapa harus ngeluarin duit gede-gede amat untuk itu? Nah, bahasa sederhananya kira-kira gitu. Kenapa harus mengeluarkan energi besar-besar amat untuk bangun sistem itu? Kalau manfaatnya sebetulnya cuma untuk memberikan kontribusi yang sedikit terhadap pencapaian tujuan organisasi. Itu ya. Jadi harus jelas dulu nih tujuannya apa. Cocok nggak nih dengan tujuan utama dari organisasi? Kalau misalnya misalnya apa ya yang enak ya? Nah, sekarang kalian kan semua sudah pernah mengenal Gojek dan Grab ya? Siap ya, Pak. Gojek dan Grab itu dia punya sistem itu. Sistem informasinya dibangun untuk apa sih kira-kira? Tujuan utamanya menurut dugaan kalian apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa? Silakan yang mau sharing. Izin Pak, mungkin izin jawab, memudahkan pelanggan untuk mendapatkan istilahnya pelayanan-pelayanan secara instan dan cepat, Pak. Memudahkan pelanggan mendapatkan layanan secara instan dan cepat ya. Oke. Mudah dan cepat ya. Oke, apa lagi yang lain? Peningkatan traffic, Pak. Jadi trafficnya banyak, nanti untungnya bagi Gojek juga banyak. Meningkatkan traffic bagi Gojek maka banyak. Banyak apanya bagi Gojek? Apa keuntungannya bagi Gojek? Nanti kan banyak transaksinya, Pak. Nanti kan otomatis trafficnya makin tinggi, terus pelanggannya makin tinggi, terus nanti valuasi dari Gojeknya juga makin tinggi, Pak. Jadi investornya nanti banyak. Nah, jadi nilai perusahaan naik. Jadi tujuannya itu. Jadi traffic itu cuma tujuan antara ya. Traffic tujuan antara, tapi ultimate goal-nya adalah company value-nya naik. Sehingga investor mau beli dengan harga tinggi. Nah, oke, itu satu perspektif. Yang lain lagi, silakan. Izin Pak, untuk meningkatkan profit Pak, tujuan pengembangannya biar pengguna makin suka pakai aplikasi, jadi profitnya juga makin naik. Tujuannya adalah profitnya naik. Nah, untuk bisa profit naik, pengguna harus nyaman. Oleh karena itu, softwarenya harus dibuat nyaman bagi pengguna. Nah, gitu ya. Jadi kontribusinya adalah
membuat pengguna nyaman, yang dengan nyaman itu pengguna akan pakai, dengan memakai itu profit naik. Jadi tujuannya memberi kontribusi terhadap profit. Nah, misalnya itu salah satu perspektif. Yang lain lagi? Bukan big data juga bisa Pak, jadi nanti bisa dilakukan analisanya, misalnya pada jam-jam tertentu customer lebih sering memesan makanan ini. Nah, mungkin nanti dari situ Gojek atau Grab-nya bisa menampilkan promo yang lebih terkait pilihan-pilihan makanan atau restoran tersebut Pak. Untuk apa itu? Big Memberikan layanan kayak gitu? Itu kan nanti bisa meningkatkan traffic juga. Tadi kan ujung-ujungnya nanti ke traffic lagi Pak. Terus kan ketika itu di up paling atas, nah itu kan bakalan menjadi semacam kompetisi juga di antara tenan-tenannya Gojek atau Grab Pak. Dan itu memudahkan pihak Gojek Grab-nya juga menganalisis kebutuhan sebenarnya si customer ini atau pelanggan ini membutuhkan apa sih terkait dengan pelayanan mereka. Gitu Pak. Oke, ya. Pendapat lain? Izin Pak, keunggulan Ya. kompetitif mungkin Pak. Karena kan dengan kemudahan seperti itu mungkin nggak didapat di mungkin aplikasi lain atau kalau misalkan yang tradisional gitu Pak. Ya, keunggulan kompetitif dengan memberikan layanan yang non tradisional, ya. Oke, pendapat lain? Ya. Kalian sudah dapat mata kuliah manajemen strategik kan? Siap, sudah Pak. Udah kan ya, coba dipakai ilmunya. Ya. Nah, sini jadi ya. Dulu sebelum ada Gojek dan Grab itu, orang kalau mau pergi-pergi itu sering menghadapi masalah. Jalan macet, gitu kan? Naik kendaraan umum lama, gitu kan? Banyak copet lagi. Naik taksi mahal, macet pula. Naik ojek tidak merasa aman, gitu kan? Terus mahal juga, gitu. Terus apa namanya, layanannya kurang baik, harus jalan dulu menuju pangkalan, gitu kan? Sampai-sampai tukang ojek pangkalan itu nulis nomor telepon. Kalau perlu ojek, telepon ke pangkalan dengan nomor telepon sekian sekian sekian. Nah, nanti ada orang ojeknya yang datang ke rumah. Sampai ada kreativitas seperti itu. Nah, sementara itu ojek-ojek yang di pangkalan itu dia punya kendala sendiri. Dia harus antri, nunggu 15 menit, ada orang, maka yang posisinya di depan lah yang boleh boleh ngangkat penumpang. Terus lagi gitu. Jadi waktu tunggunya, waktu idle-nya dia menunggu penumpang itu cukup tinggi. Juga cakupan layanannya tuh terbatas. Dia hanya melayani orang yang tinggal di sekitar tempat pangkalan itu atau yang lewat di sekitar tempat pangkalan itu. Jadi cakupan layanannya terbatas. Nah, ini rupanya dilihat oleh Gojek, Grab. Wah, ini kayaknya bisa dianggap sebagai satu peluang, diorganisir antara kebutuhan customer dan kebutuhan dari pengemudi ojek. Jadi dibuatlah perusahaan intermediary seperti bank. Itu kan bank itu menghubungkan antara yang punya duit dengan yang butuh duit.
Ini juga menghubungkan antara yang punya kebutuhan layanan ojek dengan yang punya armada ojek. Disambungkan sehingga dengan sambungan itu tercipta kemudahan. Mudah bagi yang pakai jasa ojek, dan layanan yang diberikan oleh pengemudi ojek itu bisa luas, customer base-nya bisa meluas. Maka dibangunlah sistem ini dimaksudkan adalah untuk melayani bisnis intermediary di bidang angkutan. Nah, jadi menangkap peluang pasar baru. Jadi new product, new services, yaitu menjadi intermediary. Nah, pada waktu dilakukan analisis, ternyata ini punya power yang luar biasa sebetulnya, potential revenue yang luar biasa. Tidak hanya menghubungkan antara pengguna dengan pemilik ojek, tapi juga bisa menghubungkan antara restoran dengan orang yang butuh barang makanan. Menghubungkan antara merchant, toko-toko, dengan orang yang butuh barang. Jadi intermediary-nya diperluas misalnya dengan memanfaatkan armada ojek yang jadi membernya. Lalu terpikir kalau gitu saya ingin punya bisnis terintegrasi yang menghubungkan kebutuhan transportasi orang, juga transportasi barang, juga transportasi makanan, juga jasa-jasa yang lain melalui satu wahana, namanya Gojek. Gitu. Jadi sistemnya itu melayani kebutuhan terpadu untuk berbagai user dan berbagai provider. Nah, sistemnya itu supaya bisa memenuhi tujuan itu, sistemnya itu harus murah bagi yang menggunakan, handal, cepat, aman. Nah, kira-kira gitu. Itu fitur-fitur untuk mendukung pencapaian tujuan itu. Mudah digunakan, kompatibel dengan berbagai alat-alat yang ada, alat komunikasi yang ada, dengan alat-alat sederhana, tidak usah pakai piring satelit, cukup pakai HP saja, gitu. Murah, mudah, cepat, handal, gitu kan. Dan secure, cukup aman. Nah, jadi fitur-fitur itu dibuat untuk melayani tujuan memberikan layanan jasa intermediary yang terpadu. Nah, dengan intermediary terpadu itu, maka dalam waktu singkat, total transaksinya menjadi besar sekali, maka company value-nya menjadi besar. Dengan company value yang besar itu, maka bisa dijual dengan harga triliunan lah itu sahamnya Gojek. Nah, kira-kira gitu kan. Maka semua pengembangan sistem di Gojek itu arahnya harus ke sana, diuji. Misalnya mau nambah fitur, mau memperbesar bandwidth, mau mengubah layout dari tampilan di layar, itu semua harus diarahkan untuk mencapai tujuan akhir itu. Konsisten nggak? Kalau konsisten, go. Kalau nggak konsisten, perbaiki dulu. Ya, gitu ya. Nah, itu dari segi planningnya. Ya. Planning itu kan selain fitur juga harga. Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun itu. Kemudian timing. Kalau fitur yang akan dibuat adalah bla 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 bla, berapa lama itu akan dibutuhkan waktu. Nah, kalau Gojek dan Grab sekarang kemarin pintar sekali. Mula-mula dia cukup transportasi orang saja. Gitu. Dengan transportasi orang puas itu sudah 1+. Nah, sambil berjalan tambah GoFood. Sambil berjalan lagi ada GoSend. Tambah lagi GoGlam. Ada lagi GoPijet, GoMassage. Ada lagi GoGoGo yang lain. Tapi itu bertahap. Jadi timingnya juga direncanakan, tidak sekaligus bikin satu sistem yang utuh besar. Enggak, dia kecil dulu. Piloting dulu, Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dulu. Nah, setelah itu diperluas kota lain gitu ya. Jadi timing, skala,
luasnya jenis layanan keragamannya dibuat bertahap. Itu planning juga. Jadi dengan planning seperti itu, maka diharapkan sistem development-nya itu nanti murah dan terjadi proses pembelajaran. Sehingga kalau ada kesalahan, kekurangan, itu bisa diperbaiki di tahap yang masih awal, sebelum sistemnya terlalu besar. Terus diperbaiki, perbaiki. Jadi tidak sekaligus bikin satu sistem besar, masif, luas, mahal, ternyata di dalam aja ada kesalahan, kesalahannya juga akan mahal ya. Nah itu contoh plan. Nah auditor pada waktu menguji, memeriksa atau mengakses apakah planningnya itu sudah bagus atau enggak, harus lihat ke tujuan organisasi ini apa. Lalu sistem ini dibangun untuk memberikan kontribusi apa ke tujuan itu. Lalu pentahapannya untuk mencapai tujuan itu mau berapa tahap? Pilot dulu, kemudian pilotnya diperbesar, atau mau langsung sekaligus? Nah, risikonya apa untuk masing-masing? Nah, kira-kira gitu ya. Biayanya bagaimana? Ya, timeline-nya bagaimana? Itu planning dievaluasi. Biayanya bagaimana? Kesiapan orang-orangnya, peralatannya, gitu ya. Nah, setelah planningnya matang, baru desain. Desain juga disesuaikan dengan pentahapannya. Kalau dilakukan misalnya kayak Gojek itu mula-mula hanya traffic manusia saja, itu ya desainnya desain itu dulu. Tapi karena berencana nantinya ada GoFood, GoGlam, GoMasa, segala macam, maka pada waktu desain harus mempertimbangkan kemungkinan nanti perluasan di masa depan. Maka desainnya tuh harus desain yang modular, memungkinkan nanti nambah modul-modul, nambah fitur-fitur tanpa merusak yang intinya, tanpa membutuhkan perubahan signifikan terhadap intinya. Jadi seperti mobil atau seperti rumah tumbuh. Pondasi dasarnya sudah jelas, dirancang dengan baik bahwa ini nanti akan tumbuh, membesar, melebar, tambah ke depan, ke belakang, kanan, kiri, ke atas. Jadi pondasinya, tiang-tiang utamanya itu udah dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan seperti itu. Posisi septic tank, posisi apa namanya, ibaratnya ya kalau rumah, posisi septic tank, posisi pompa air, posisi kamar mandi sudah harus ditata sedemikian rupa, dapur, taman, sedemikian rupa sehingga pada waktu dilakukan perluasan itu tidak membutuhkan perombakan terhadap core sistemnya. Perombakan dahsyat nggak perlu, karena dia tumbuh. Jadi desain itu juga harus dilihat ke sana. Nah kalau desainnya sembarangan, itu akan terjadi gini, Departemen X atau divisi X bikin sistem, mengembangkan, divisi Y bikin, divisi Z bikin, begitu mau diintegrasikan, nah membutuhkan perombakan besar, mahal, karena datanya tidak kompatibel satu sama lain, nggak sama cara merekamnya, nggak sama format-formatnya, nah, itu mengintegrasikannya menjadi mahal. Gitu. Lebih-lebih lagi yang lebih bahaya adalah data dari Departemen A tidak sinkron dari data Departemen B, nggak sinkron dari Departemen C. Wah, itu lebih parah lagi, gitu ya. Jadi desain harus kita lihat seperti itu arahnya. Nah, ya. Kalau tidak seperti itu, maka kita harus identifikasi, analisis apa dampak negatif yang bisa terjadi dari desain yang tidak ideal. Nah, planning yang bagus bagaimana, desain yang bagus bagaimana, kalian lihat di GTEC sama di Hobbit, ya. Terus setelah didesain, desain itu kan seperti rancang bangunnya, lalu baru ada proses development, membangunnya. Jadi kalau desain itu seperti kalau bangun rumah itu gambar cetak birunya, karya arsiteknya gitu kan, sama orang teknik sipilnya, bahwa ukuran fondasi sekian besar, kedalamannya begini, jenis fondasinya seperti apa, segala macam itu sampai ke tiang-tiangnya, dindingnya apa, baru proses development, baru beli batu, masang batu, dan ngecor dan semuanya itu proses development. Kalau software gitu juga.
mulai bikin programnya, bikin program komputernya ya, mulai beli servernya, mulai setup jaringan dan sebagainya. Nah, setelah jadi, testing, baru dites, uji, ya, cocok nggak dengan keinginan semula. Nah, kalau belum cocok, revisi lagi, tes lagi, revisi lagi, tes lagi. Setelah aman, baru deploy. Nah, kalau sistemnya itu dibangun secara modular, maka deployment-nya juga modular. Penerapannya tuh modular. Sepotong-sepotong. Jakarta dulu, Bandung dulu, atau Jakarta pun hanya subsistem X saja dulu. Gitu. Nanti setelah itu baru, setelah aman, baru tambah subsistem Y, tambah Z, gitu kan. Setelah aman, baru kota lain diimplementasi juga, dideploy di kota lain. Gitu ya. Setelah jalan, baru ada masa maintenance. Maintenance juga ada standar-standarnya, apa yang harus di-maintain, gitu kan. Evaluasi juga gitu ya. Nanti selanjutnya akhirnya disposal. Setelah lama berjalan, sudah nggak cocok lagi dengan zamannya, maka ada kajian mengenai kemungkinan disposal. Nah, sistem yang bagus itu mungkin tidak akan pernah didisposal karena dia dirancang untuk bisa tumbuh terus. Begitu ada perubahan, dia akan melakukan perubahan parsial, terus tumbuh parsial, jadi tidak didisposal secara keseluruhan, enggak, tapi dia tumbuh parsial. Dia akan terjadi disposal kalau rancangan pertama, planning pertama itu tidak begitu tajam, sehingga perubahan lingkungan itu mengakibatkan desain secara keseluruhan yang telah jadi itu, barang yang udah jadi itu, hanya bisa bertahan misalnya 10 tahun atau 15 tahun, setelah itu udah nggak cocok lagi dengan zaman, harus di-disposal. Sistem yang baik itu ya dia bisa berkembang terus tanpa perlu disposal idealnya gitu ya. Terus, bagaimana kita melakukan audit atas tahap-tahap tersebut? Nah, itu bisa baca di di CITEK sama di COVID, dan nanti mungkin akan ada tambahan beberapa contoh ya, sehingga kalian nanti bisa, kalau dikasih case, kalian bisa menjawab case itu dengan baik. Jadi misal dikasih case PTX sedang membangun sistem baru dan sekarang di tahap development. Dalam tahap development terjadi dari hasil wawancara dengan direksi, ada simptom-simptom yang urainya adalah sebagai berikut. Nah, direksi ceritanya diwawancarai lalu ngomong bla 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 bla. Kemudian berdasarkan itu auditor melakukan wawancara ke beberapa manajer. Isi wawancaranya adalah bla 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 bla. Nah, dari informasi awal itu silakan buat diagnosa awal, lalu buat langkah-langkah audit lanjutan untuk mendapatkan informasi tambahan untuk mematangkan data collection terkait dengan development. Nah, dengan menggunakan GTEK nomor sekian atau menggunakan COVID atau menggunakan apa, kalian lakukan analisis awal, kemudian langkah-langkah yang harus ditempuh apa dalam mengaudit proses development. Nah, misalnya gitu ya, itu case yang mungkin berpotensi untuk diberikan semacam itu kira-kira ya. Nah, tentu tidak hanya development, bisa di tahap testing dan sebagainya. Ya, sederhana sebetulnya. Kalau sepotong-sepotong kita berpikirnya, dengan mengetahui gambaran besarnya, itu menjadi sederhana. Tapi kalau tidak mengetahui gambar besarnya, itu menjadi terlalu kompleks ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan?
Belum sepertinya, Pak. Oke. Nah, ini di apa nih? Wikipedia ya. Di Wikipedia ini ada contoh tahap-tahap pengembangan sistem development life cycle yang sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahap. Nah, ini ada uraiannya, bagus nih untuk dibaca sehingga bisa tahu target yang harus dicapai di setiap tahapan. Nah, saya ingin share sedikit bahwa proses planning dan desain itu sangat menentukan keberhasilan satu program. Nah, dan seberapa lama, seberapa awet sistem itu bisa berjalan. Ya. Makin jelek planningnya, makin jelek desainnya, maka makin pendek umur dari sistem tersebut. Dan makin mahal. Ini contoh nih. Contohnya misalnya, ini ada satu organisasi ya. Dia membeli software untuk proses akuntansi dan produksi. Dia beli software canggih dengan peralatan yang canggih, peralatannya pakai IBM. Nah, si vendornya itu memberikan operating system. Operating systemnya bukan operating system biasa, khusus itu. Wah, namanya juga barang canggih ya, softwarenya canggih, servernya canggih, maka operating systemnya juga katanya canggih gitu kan. Alasan kenapa operating systemnya beda dengan operating system yang lazim? Alasannya karena data yang tersimpan di server itu adalah data-data rahasia. Maka harus pakai operating system yang tidak mudah dijebol orang banyak, karena orang sedikit sekali yang tahu mengenai operating system itu. Sehingga keamanan data di dalam server itu terjamin. Nah, terbujuklah si organisasi tersebut untuk membeli sistem tersebut. Dibeli dengan harga mahal misalnya, ya. Sangat mahal. Berjalanlah sistemnya. Nah, setelah berjalan ternyata setiap 2 tahun itu harus bayar lisensi OS-nya, operating system. Kenapa? Karena operating system-nya nggak beli, tapi sewa. Wah, ternyata ada hidden cost. Terpaksa tiap 2 tahun perpanjangan dan jumlahnya tidak murah. Terus sistem akuntansinya hanya bisa dipakai di OS tersebut, nggak bisa di OS yang lain. Maka komputer-komputer kecil yang dipakai untuk mengoperasikannya juga harus komputer di merek IBM, nggak bisa pakai merek yang lain. Nah, karena PC-PC-nya harus pakai OS yang nyambung sama OS-nya server itu. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi akhirnya hidden cost-nya tuh banyak. Belakangan ketahuan, wah saya harusnya bisa beli PC merek Asus, merek yang lain, terpaksa harus beli IBM. Harganya 4 kali lipat, 5 kali lipat. Itu baru hardware-nya, belum software di dalamnya. Di dalam PC-nya itu harus ada OS khusus, itu yang harganya mahal, dan itu sewa lagi, bukan beli putus. Lalu Office-nya juga khusus, mahal. Jadi ujung-ujungnya sistemnya menjadi mahal sekali. Dan kita terjebak, hanya bisa beli dari vendor itu saja untuk perluasan. Nggak bisa dari vendor lain, baik hardware maupun software. Nah, itu yang namanya dikenal di dunia IT namanya customers lock-in, strategi customers lock-in yang diterapkan oleh vendor. Jadi vendor itu mengunci kaki dari customer. Sekali dia sudah menjadi customer kita,
maka dia akan terus tergantung pada kita. Itu namanya customers lock in. Nah, kakinya dikunci. Kakinya customer dikunci. Nah, itu di dunia IT banyak kayak begitu. Orang sekali beli satu sistem, dia akan tergantung terus pada vendor tersebut, dan ketergantungan itu menimbulkan biaya tinggi. Nah, itu di tahap planning dan desain itu penting sekali. Memilih softwarenya, memilih hardwarenya yang bisa di-upgrade, yang kompatibel, yang murah, maintenance-nya itu harus dipertimbangkan jauh-jauh. Karena ada kalanya software dan hardware pada waktu beli kelihatan murah. Nggak kelihatan bahwa setelah itu maintenance-nya mahalnya luar biasa. Lebih mahal daripada harga belinya. Nah, misalnya. Nah, itu tidak teridentifikasi di awal, maka sistem itu menjadi kaku, tidak fleksibel, dan mahal. Belum lagi security-nya. Security-nya kita tidak tahu fitur-fitur security-nya seperti apa. Ya. Bahaya ya. Ini ada lagi nih. Ini contoh di salah satu negara. Ada negara X. Di sana, di negara X itu ada semacam institusi yang namanya semacam Kejaksaan Agung. Yang di dalamnya itu membutuhkan database mengenai seluruh perkara yang sedang diproses di negara tersebut. Nah, dari mulai tahap A sampai dengan tahap Z sampai terakhir. Nah, dia ingin membangun database itu sehingga bisa diketahui di pengadilan X1 itu ada kasus apa saja, kemudian perkembangannya sudah sampai mana, hakimnya siapa, lalu jenis putusannya seperti apa, atau putusan sela seperti apa, gitu ya. Itu ingin supaya terintegrasi semua. Nah, ini kecium oleh vendor gagasan ini. Maka datanglah vendor ke dia, nawarin. Kita akan bangunkan sistem murah. Sangat murah. Harganya pokoknya kira-kira taruhlah 1/5 dari harga normal. Murah sekali. Dan canggih sekali. Proven dipakai di berbagai negara. Lalu diterima itu tawaran itu. Karena tergiur oleh murahnya dan katanya proven di berbagai negara. Setelah dibangun, deploy, ketahuanlah ternyata database-nya itu bukan di server, tapi database-nya di Amerika, misalnya, atau di Singapura. Sehingga setiap saat orang di luar sana itu bisa memonitor perkembangan setiap kasus. Nah, apa bahayanya kayak gitu? Misalnya ada kasus korupsi di negara tersebut yang sedang dalam proses penyidikan. Nah, kan data-data dikumpulkan, masuk ke dalam database. Kemudian ada kajian-kajian, ada gelar perkara, masuk database. Nah, itu dijual datanya oleh si vendor sistem itu, dijual. Dijual ke siapa? Ke lawyer-lawyer. Lawyer mau beli mahal. Kenapa? Karena kalau punya data-data itu, dia nanti bisa menyiapkan argumentasi untuk memenangkan kliennya, para koruptor itu. Koruptor itu mau membayar lawyer mahal supaya bebas. Jadi dilihat itu hasil diskusi ya para hakim dan sebagainya, pertimbangan dilihat, dibaca, wah ternyata pertimbangan hakim bla 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 bla. Oke, kalau gitu argumentasi yang kita masukkan alat buktinya adalah A1, A2, A3. Wah, menang deh itu. Jadi kasus-kasus besar yang harusnya orang-orang penting, koruptor-koruptor penting di negara itu bisa masuk penjara, menjadi tidak bisa masuk penjara. Lolos semua. Karena lawyer-lawyernya mendapatkan data yang istimewa dari database di Kejaksaan Agung tersebut, di negara tersebut. Itu contoh risiko yang luar biasa besar yang terjadi yang dipicu karena tahap planningnya tidak benar, desainnya tidak benar. Gitu. Pengadaan barang dan jasa sama juga. Di negara Y, itu ada semacam e-procurement seperti negara kita. Data-data terpusat di sana. Nah, yang bangun e-procurement itu adalah vendor nakal, yang
pinter, nah, kayak nakal tapi pinter, pinter tapi nakal ya. Dia bangun sistem yang bagus dengan harga murah, gitu kan. Tapi database-nya dia kuasai. Dia punya lubang, membangun lubang jendela dalam sistem itu sehingga dia bisa masuk ke dalam database. Sehingga semua proses tender itu bisa ketahuan. Siapa yang masukkan penawaran, harganya berapa itu ketahuan. Dan keunggulannya apa untuk setiap penawar ketahuan. Dan itu dijual data itu kepada siapa? Kepada calon penyedia barang dan jasa yang kepingin menang. Wah, itu maka tender e-procurement-nya di mana-mana itu secara awam, orang awam melihat kelihatan seperti good governance, tapi sebetulnya ambiar, bubar, mahal jadinya. Yang menang adalah orang-orang yang nakal-nakal. Nah, itu contoh proses planning dan desain dari sistem yang tidak cermat, yang mengakibatkan membuka peluang bagi kejahatan dan peluang-peluang masalah lain, kejahatan oleh vendor ya. Jadi jangan kita kira bahwa vendor-vendor asing atau yang kelihatan berafiliasi asing, kelihatan sangat profesional, pengalamannya banyak di mana-mana, dia adalah vendor yang benar, belum tentu. Pasti vendor yang bagus, belum tentu ya. Itu aja masukan dari saya, pesan dari saya, supaya kalian nanti kalau dapat case membahas sistem development life cycle, jangan lupa melihat tahap planning dan desain. Kenapa? Kecurangan, kejahatan itu berpangkal di sana. Sementara itu, auditor banyak itu fokusnya ke proses pengadaan barang dan jasa di prosedur tendernya, yaitu yang lebih banyak ke sana. Lihat, peraturannya gimana? Peraturan harus tender terbuka, diumumkan 2 minggu sebelumnya, harus di koran dan sebagainya. Ya, yang diperiksa itunya. Tapi desain dari sistemnya nggak dilihat. Berakibat apa? Berakibat tidak menemukan masalah yang besar. Yang ditemukan masalah yang receh-receh, ya, yang kaleng-kaleng. Bukan masalah yang bisa mengubah peta peta kejahatan, bisa menangkap raksasa jahat, ya, gitu kira-kira ya. Nah, kelihatannya waktu kuliah sudah habis. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kalian nanti siap-siap ya. 1 atau 2 hari ini akan saya post, saya kirim tugas ya, untuk praktek melakukan audit atas sistem development life cycle dan audit atas control ya. Jadi siap-siap aja. Jadi kalian sambil nunggu saya post case-nya, kalian baca e-book yang ada, yang bisa dibaca di internet, baca Google ya mengenai pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasinya dibatasi, pengendalian input saja dulu, serta bagaimana mengaudit sistem development life cycle untuk setiap tahap. Nah, ya. Jadi bukan sistem development life cycle secara keseluruhan, tapi tiap tahap. Kalau planning, auditnya gimana, desain gimana, development gimana, testing dan sebagainya. Analisis kira ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi saya garis bawahi tahap yang sangat penting adalah planning dan desain. Planning dan desain itu bisa bagus kalau analisisnya di awal juga bagus. Informasi yang dikumpulkan oleh mereka tim yang melakukan planning itu juga lengkap, komprehensif ya. Jadi tahap analisis itu mewarnai kualitas planning dan desain ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya silakan.
Ini karena kan kami sedikit kekurangan referensi. Tadi Bapak memang sudah menyatakan kalau kami bisa cari di internet, cuman takutnya mungkin ada kayak edisi-edisi buku tertentu atau ilmu yang nggak update kan kami takutnya nanti simpang siur. Apa dari Pak Marma ada mungkin saran referensi yang bisa kami jadikan patokan gitu Pak? Terima kasih Pak. Secara umum, rule of the thumb-nya, kalian cari buku yang ya tidak lebih lama dari 5 tahun atau 6 tahun dari tahun 2020 ya. Jadi tahun 2015 lah paling kuno. Terus standar-standar kalian pakai standar GTEK sama COVID saja. Itu aja. Terus yang lainnya, buku apa? Tidak dibatasi buku apa. Nah, terus situs internet mana? Tidak dibatasi. Justru kalian harus berlatih untuk melakukan eksplorasi. Karena perubahan IT itu begitu cepat, maka kompetensi auditor di bidang IT itu juga harus secara cepat mengikuti perkembangan teknologi. Untuk itu harus punya kemampuan untuk menemukan informasi-informasi baru. Nah, oleh karena itu, latihan ini memang dibuat untuk memaksa mahasiswa mengasah kemampuan eksplorasinya, mencari sumber-sumber di internet. Itu kan perlu latihan tuh. Kata kunci apa yang paling tepat untuk cari di Google dan sebagainya gitu kan. Itu memerlukan keterampilan tersendiri, memerlukan pengalaman. Pengalaman itu hanya bisa dilakukan dengan praktek. Jadi saya tidak memberikan terlalu banyak ikan, tapi saya juga tidak memberikan kail, tapi saya menunjukkan kail ada di sana. Ikan silahkan cari informasi di tempat lain. Lalu dengan mencari kail yang tepat, lalu tempat kolam ikan yang pas, kalian bisa mendapatkan ikan-ikan yang bagus. Nah, kalau nggak pas, kalian akan dapat ikan yang kurang bagus. Dapat ikan bagus dan kurang bagus itu dua-duanya penting sebagai alat untuk belajar, supaya di masa yang akan datang akan mendapatkan kail yang tepat dan kolam yang pas serta timing yang pas. Kan? Kalau mancing ikan terlalu pagi, nggak dapat ikan, terlalu siang juga nggak dapat ikan. Ada ikan-ikan tertentu dia akan berselera untuk makan umpan hanya di sekitar jam 7 sampai jam 9 pagi. Lewat dari itu dia nggak tertarik. Nah, tapi ada ikan-ikan yang lain yang jam berapapun kita mancing, kita bisa dapat. Nah, gitu. Nah, itu ilmu itu harus didapat. Semacam itu ya. Dengan jalan dikasih penugasan. Nah, lalu mungkin ada yang protes, Pak, dikasih tahu dong, minggu depan nanti tugasnya yang semacam kuis itu apa dong, supaya kita bisa pelajari. Ada nanti tugas yang kayak gitu, seminggu sebelumnya udah dikasih tahu. Tapi ada tugas yang harus mendadak. Karena mendadak itu akan memacu adrenalin kalian untuk mencari secara cepat. Kreativitas itu akan terdorong. Nah, gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Oke. Sampai ketemu di kuliah pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.